Halo teman-teman, kembali di channel saya Hari Sulistiadi Official Fanpage. Welcome back to my channel Hari Sulistiadi Official Fanpage. Hari ini saya bersama seorang narasumber sekaligus tokoh senior di Sabta Dharma. Beliau adalah salah satu panutan saya ketika saya berada di Yogyakarta dan di salah satu pengurusan organisasi. Nah, teman-teman, banyak hal nanti yang dikisahkan oleh beliau, khususnya tentang salah satu warisan budaya Indonesia, yaitu Tosan Aji, di mana salah satu hal terkait di Tosan Aji itu adalah keris, kemudian tombak, dan lain-lain. Nah, kebetulan UNESCO memberikan 10 warisan tak benda. Nah, terkait dengan budaya di Indonesia, salah satunya adalah keris. Nah, Tosan Aji, dan salah satunya adalah keris. Nah, beliau nanti menjelaskan bagaimana tentang sejarah kisah kecintaan beliau pertama kali dengan Tosan Aji, khususnya di bidang pusaka keris. Nah, sekaligus perkenalan beliau, cerita tentang masa mudanya, dan khususnya di perjalanan beliau di Sabta Dharma. Boleh perkenalan, Pak? Ya, saya Sukamto. Saat sekarang sebagai warga Sabta Dharma. Oke, biasa nih. Jadi kita kenal dengan Pak Sukamto ini sudah hampir satu dekade. Nah, beliau ini adalah aslinya Solo, Pak. Aslinya beliau ini Solo, kemudian merantau di DKI Jakarta. Nah, sekarang hari ini beliau sedang menikmati masa pensiun atau di hari tuanya dengan mengabdi di salah satu organisasi penghayat, khususnya di Sabta Dharma. Nah, kisah beliau tentang perjalanan ketika kenal dengan keris nanti boleh kita ngobrol bareng ya, Pak ya. Ya. Oke, jadi teman-teman, keris ini atau Tosan Aji ini adalah salah satu 10 warisan tak benda di Indonesia yang diakui oleh UNESCO, bersama wayang, kemudian batik, angklung, kapal pinisi, pencak silat, dan juga tari-tarian, Pak. Nah, singkat cerita, saya mengenal beliau ini sebenarnya belum tahu kalau beliau ini seorang pecinta keris, betul Pak ya. Nah, tapi ketika beliau berbicara dengan beberapa sesepuh atau bapak-bapak, kok kayaknya asik membahas tentang keris, dan beliau paham betul sejarah tentang keris, walau keris itu berisi atau tidak, beliau sedikit paham. Oke, tentang beliau siapa Pak Sukamto, kemudian masa muda dan pekerjaan Pak Kamto, start dari Solo, kemudian di DKI Jakarta. Pak Kamto ini boleh tahu lahirnya di Solo tahun berapa, Pak? Saya lahir tahun 1950. 1950, 5 tahun pasca Indonesia merdeka. Nah, Oke, jadi di Solo, ya. kabupaten atau kotanya? Di kotanya. Oh, di kotanya. Ya. Jadi teman-teman, biasanya ya kalau saya kenalan dengan teman-teman yang dari Solo, biasanya saya lebih spesifik tanya, karena Solo ini kan ada Solo Raya, betul Pak ya? Nah, kota Solo, kemudian Karanganyar, Kabupaten Sragen, kemudian Kabupaten Boyolali, Klaten, dan lain-lain. Nah, ternyata beliau ini putra asli kota Solo. Nah, salah satu kota di Jawa Tengah yang masih sangat kental dengan nuansa atau budaya Jawanya. Dan uniknya ketika beliau merantau atau tinggal di Jakarta, beliau masih pegang budaya Jawa dengan baik. Luar biasa. Oke, Pak Kamto ini masa mudanya boleh tahu Pak, hobinya apa Pak dulu Pak? Wah, kalau soal hobi sih secara spesifik sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Main bola gitu? Enggak ya? Jadi hanya kebetulan saya dulu sekolah terakhir saya di STO, Sekolah Tinggi Olahraga. Sekolah Tinggi Olahraga. Nah. Oke. Di Solo jadinya ya Pak ya. Kemudian setelah itu lulus sarjana muda. Terus saya nganggur dulu ya. Oke. Nganggur dulu, sementara dalam saat nganggur itu saya sebagai warga Sabta Dharma ya mengabdi untuk ditugaskan mendampingi tuntunan. ya untuk jadi
tuntunan penggali gitu Oh, tuntunan penggali pada waktu itu. Pada waktu itu. Umur berapa Pak pada waktu itu Pak? Ya sekitar 21-24 antara itu. Dengan usia yang sangat muda, Ya. Pak Kamto sudah diberi tugas seperti itu. Ya. Yes. Ya saya nggak tahu itu karena apa terpaksa yang memberikan tugas itu terpaksa atau bagaimana. Iya, iya, iya. Karena saya tuh waktu itu ya pokoknya sebagai warga Sabto Dharma itu ya kalau kepengen maju ya apapun tugasnya harus dijalani ya. Harus dijalankan. Karena Sabto Dharma ini kan bentuknya wahyu kalau yang Ya. penting gelem kata Sing penting gelem. Nah, sing penting gelem nanti akan dituntun sendiri oleh Yang Maha Kuasa Oke. lewat hidupnya. Oke, Itu iya. pedomannya begitu. Jadi ya Oke. saya main ya aja. Ya, iya aja. Jadi yang penting gelem itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah yang penting mau. Oh, ya. Mau dalam konteks sungguh-sungguh, betul Pak? Ya. Mau sungguh-sungguh. Jadi ya jarang-jarang sih dengan usia 21. Waktu itu tahun 70-an Pak ya kalau nggak salah. Ya, Tahun saya 70-an. 70 itu saya baru mulai sujud. Oke. 72 itulah saya diberi tugas. Jadi selama 2 tahun itu Bapak Sukamto langsung diberi tugas. Ya, kira-kira begitulah karena nganggur. Iya, iya. Karena Jadi, banyak waktu ya mungkin. Ya, banyak waktu. Oke. Terus saya dari Solo dikirim ke Jogja. Solo dikirim ke Jogja. Jogja. Di Oke. Jogja terus disuruh nuntuni pertama kali itu di di Karanganyar, Kebumen. Oke. Jadi ketika dari Jogja, Pak Kamto diberi tugas ya, ke ke Karanganyar, Kebumen. ke Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Enggak, Karanganyar. Karanganyar, Bukan Karanganyar Solo ya, Karanganyar Kebumen. Kebumen. Oke, Kecamatan Karanganyar. Kira-kira gitu Oke, ya. Kebumen. Jadi Jawa Tengah ya Pak ya? Ya. Jawa Tengah. Nah, Oke. terus sepulang itu Boleh nggak apa-apa? setelah pulang di Jogja, Oke. Ibu sebetulnya Ibu Sri Ibu Sri. Pawenang menghendaki saya tugas di Jogja, tapi karena saya harus bekerja maka saya Iya. pulang ke Solo dan akhirnya saya tugas di Kudus, Kabupaten Kudus sebagai guru olahraga. Guru olahraga. Tapi di yayasan, sebuah yayasan. Oke, swasta, yayasan swasta. Ya, yayasan swasta gitu. Oke, jadi Pak Kamto ini sebenarnya dekat sekali dengan Ibu Sri Pawenang, betul Pak ya? Dan beliau sebenarnya diberi mandat tugas untuk di Jogja. Ya. Nah, tapi karena di masa muda beliau juga harus fokus pada karir, akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari Solo dan merantau ke Kudus. Itu tahun berapa Pak? Pada waktu itu Pak? Di Kudus saya tahun 75. 75. Waktu itu Kudus sudah terkenal dengan kota kreteknya atau belum Pak? Oh iya, udah. Sudah lama ya Ya. jadinya. Sudah lama. Nah, kemudian setelah kurun waktu masuk tahun ketiga, Ya. karena sesuatu hal, Oke. jadi saya pindah ke DKI Jakarta untuk melamar pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Oke, jadi di Kudus itu kan swasta. Ya, Oke, mengadu nasib ke ibu kota. ya. Tes pegawai negeri, betul Pak ya? Ya. Oke. Itu tahun 78 78. masuk. Nah, jadi di sana itu persiapan di Jakarta itu sekitar kurang lebih hampir 1 tahun lah saya akhirnya masuk Oke. sebagai karyawan Pemda DKI. Itu lolos tes ya Pak ya? Ya, Lolos tes ya? tes. Oke. Dan saya ditempatkan di dinas olahraga. Oke, jadi ketika tes itu Bapak masuk langsung bukan di kota atau tingkat 2 ya? Langsung ke Ya, provinsi ya? provinsi. Provinsi. Dan karena dinas Bapak kan itu. betul, karena Bapak lulusan sekolah olahraga, Ya. Bapak masuk di dinas olahraga. Oke. Awal-awal sebagai apa itu Pak? Ya, kebetulan saya dimasukkan ke
ditugaskan di gelanggang Sumantri Brojonegoro. Sumantri Gelanggang mahasiswa Oke. Sumantri Brojonegoro. Oke. Dan berjalan cukup lama di sana. Iya. Sambil tugas di gelanggang itu, saya mulai melanjutkan kuliah di Jakarta. Oke, sekolah lagi. Ya, sekolah lagi Oke. untuk mencari S1. Oke. Supaya mendapatkan gelar S1 untuk peningkatan karir, betul Pak ya. Oke, boleh tahu Pak, gubernurnya pada waktu itu siapa Pak? Pak Ali. Kalau nggak salah. Enggak ya? Sudah lewat ya? Lewat. Oh, tapi lama banget ya. belum semacet ini atau gimana Jakarta pada Oh, Jakarta masih termasuk lenggan pada waktu itu. karena saya ingat kuliah itu saya tinggal di Cilandak Marinir. Oke. Saya berangkat ke Rawamangun. Jakarta Timur ya itu ya. Cilandak Marinir kan Jakarta Selatan ya, Oke. ujung Jakarta Jaksel. Selatan. Oke. Naik sepeda motor bebek waktu itu ya. Sudah punya motor atau pinjam? Sudah punya. ya. Oke. Naik sepeda motor bebek itu ke Rawamangun. Ya. Terus kadang-kadang dari Rawamangun kuliah ke Senayan. Wih, jauh ya. Coba tapi pada waktu karena tidak sepadat sekarang, jadi dan karena masih muda ya, secara fisik ya, Masih kuat. masih kuat. Masih kuat. Oke, jadi Pak Kamto ini kalau pagi sampai sore bekerja, betul Pak ya di Pemda? Bukan pagi, saya mohon izin untuk kuliah lagi. Oh, boleh ya? Boleh. Pada waktu itu ya. Jadi artinya kuliah kan nggak setiap hari ya. Jadi ada jam-jamnya. Kalau pas nggak kuliah ya kita masuk kantor. Oke. Jurusan apa pada waktu itu Pak? Ya, jadi melanjutkan itu sudah IKIP ya, sudah IKIP. Seperti calon guru ya Pak ya? Ya. Oke, pendidikan calon guru. Jurusannya FPOK, jadi FPOK. Singkatannya? Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan. Oke, FPOK Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan. Ya. Oke. Kemudian lulus tahun? Lulus tahun pada waktu itu tahun 85. 85. Ya, tahun Oke. 85. Terus kembali lagi ke basic pekerjaan. Oke, di Pemprov DKI. Pemprov DKI. Oke. Kemudian ini terus apa Boleh enggak apa-apa itu Bapak itu belum nikah atau belum ya? Jadi ceritanya gimana itu? Kenal sama ibu? Gimana itu? Boleh. Iya. Jadi karena saya senang dengan olah sujud ya, sujud Sabta Dharma. Iya, seperti meditasi. Ya, jadi karena saking senangnya dengan sujud itu terhadap perempuan tuh nggak begitu tertarik saya. Oke. Terus setelah menginjak usia 32 tahun, dengan rasa kesadaran saya harus punya keluarga, kan gitu ya. Oh gitu ya. Jadi 32. Terus masih kemudian itu saja saya mendapatkan pendamping itu dijodohkan oleh Ibu Sri Pawana. Oke, jadi referensi Ibu Sri. Ya. Bukan karena Bapak Sukamto cari sendiri enggak ya? Enggak tahu saya. Saya baru tahu ini Pak. Jadi oleh Ibu Sri Pawana saya dijodohkan oleh kepada jadi mertua saya itu juga salah satu warga Sabta Dharma yang ada di Purwokerto. Iya. Diketemukan di Sanggaregung sini. Terus langsung kayaknya terus cocok atau bagaimana. Terus terjadi proses lamaran dan seterusnya. Gitu. Jadi tapi itu saya Jogja ya? Ya, umur 37 tahun lah itu saya. Jadi jarak antara keinginan untuk berkeluarga umur 32 5 tahun baru terlaksana. Jadi 32 37 tahun saya baru menikah.
Oke, jadi Bapak sadar ketika umur 32 itu harus harus punya keluarga? Ya. Oke. Ini baru dengar saya. Ya. Jadi ibu itu aslinya Purwokerto. 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 Kenal di Sanggar Jogja. Ya. Oke. Kenalkan oleh Busri Pawenan. Oke, referensi Busri. Ya. Luar biasa. Saya baru dengar. Jadi sampai terus terang seakan-akan saya memerintah Busri Pawenan. Jadi Golek no jodoh. enggak. Busri itu kan nawari dengan foto, kabar foto. Oh, gitu. Calon istri saya itu terus gimana Bu caranya Bu? Gimana Bu kalau yang di Purwokerto ini diminta datang ke Jogja, saya datang ke Jogja. Jadi seakan Janjian. ya jadi Oke. Jogja ini ya Busri lah yang mengatur Iya, jauh iya. ke keluarga. Atur jadwalnya bisa di mana? Gitu. Oke. Jadi Pak Kamto datang dengan keluarga atau? Sendiri. Sendiri? Keluarga siapa? Iya. Jadi calon istri datang bersama keluarga. Datang sama ibunya. Oke. Apa yang Pak Kamto rasakan pada waktu itu kan Pak Kamto ini tidak terlalu intens tertarik dengan wanita ya? Waktu itu Minder atau gimana? enggak biasa. Biasa aja. Jadi begitu datang calon ini sama ibunya Iya. udah disanggar. Jadi Oke. rasa saya udah ini gitu kan. Cocok. Langsung saya salaman aja. Langsung Oke. saya sudah dialog aja gitu. Iya. Jadi Bu Sri belum mengenalkan saya Sudah ngobrol. Sudah ngobrol. Oke. Ini baru tahu saya. Tapi mantap Oh, Kemudian singkat cerita umur 37 Pak Kamto menikah dan dibawa ke Jakarta atau gimana? ya langsung kita di Jakarta. Kemarin Oke. sekarang saya bekerja di sana. Boleh tahu Pak, masa transisi ketika Pak Kamto, mohon maaf ya, KTP di Solo dan pindah di Jakarta itu ketika awal masuk kerja atau ada proses gimana Pak? KTP Domisili maksudnya. ya kan domisili pada waktu saya pindah ke Jakarta. Oke. Itu kan saya harus sudah langsung pindah dengan ada yang menanggung. Oke. Jadi setiap saya di sana kan teman saya dibawa teman. Nah, Oke. teman itu sebagai penanggung saya Iya. apa istilahnya menanggung saya Oke. untuk pindah KTP. Oke, jadi Pak Kamto datang ke sana itu tidak ujuk-ujuk dewean atau datang dengan sendiri, tidak ya? Referensi kawan. Ya. Oke, jadi kawan itu menyarankan ketika mendaftar PNS KTP-nya harus Sana. harus DKI. Ya. Oke, jadi harus jadi warga DKI. Oke, wow mantap nih. Jadi akhirnya dari Jawa pindah ke ibu kota. Ya. Oke, mantap. Kemudian menikah dengan ibu umur 37. Boleh tahu ibu pada waktu itu usia berapa Pak? Iya. Dengan saya selisih 9 tahun. 9 tahun Pak? Ya. Jadi Lumayan jauh. Ya juga termasuk terlambat ya karena Oke. adiknya yang perempuan dua-duanya udah menikah, dia belum. 37 berarti Pak Kamto 37, ibu 28. Ya. Oke, kira-kira gitu ya. Oke. Ya akhirnya lama di Jakarta, kemudian fokus pada karir, betul Pak ya. Dan hari ini beliau sudah pensiun. Ini luar biasa nih beliau mendedikasikan hidupnya pada negara, tapi juga beliau mendedikasikan hidup, waktunya dan tenaganya untuk perjalanan Santak Dharma. Kira-kira seperti itu Pak ya. Iya. Kemudian Pak Kamto, boleh tidak saya tanya ketika Pak Kamto dalam tanda kutip karirnya sudah mulai bagus, betul Pak ya? Rumah pertama yang dibeli sama Pak Kamto itu di mana? Atau sewa dulu atau gimana ini Pak? Oh. Sejarahnya ini Pak. Ya. Jadi kalau soal tempat ya awalnya saya ikut teman. Oke. 1 tahun. Terus saya ya tahu diri lah ya. Oke. Kalau ikut teman kan mengganggu. Rumongso, bahasa Jawanya rumongso. Terus karena sudah punya penghasilan Oke. yang ya nabung-nabung, saya kontrak. Sewa rumah. Ya kontrak rumah sederhana lah kira-kira. Oke. Sampai akhirnya ya bisa membeli rumah kecil lah Bukan tanah kosong. tanah ya, Oh tanah kosong. tanah kosong. Oke. Tanah kosong. Oke. Dengan ukuran yang kecil lah ya. Iya. Jadi pada waktu itu beliau orang Jawa yang sudah bisa menaklukkan Jakarta. Biasanya gitu Pak. Dan beli tanah di Jakarta sekarang kan
ya tidak mungkin, betul Pak ya? Oh, kalau sekarang, Kalau sekarang, dulu iya. kan kalau masih ada lah kesempatan untuk bisa. Iya. Tidak besar kok. Apalagi di Jaksel ya Pak? Saya hanya 100 meter. 100 meter. Kecil. Iya, iya. Kecil. Iya, jadi di Jaksel itu adalah ya kalau boleh ngomong ya elit. Salah satu kan elit. Zaman dulu belum ya? Dulu Rata. dibilang tempat saya itu apa? Biasa. Jin. Oh, oke. Jadi tempat itu menurut Pak Kamto masih sepi itu Pak ya? Sepi, ya. Tempat jimbangan. Hanya Oke. rame itu kan setelah berikutnya Oke. dekat dengan tol itu. Jadi Oke. Tempatnya di mana nih Pak? Kelurahan ya kelurahannya Ragunan. Ragunan. Ya, Oke. kebun binatang Ragunan. Oke, mantap. Jaksel guys, mantap. Luar biasa nih. Nah, kemudian Pak Kamto pensiun tahun berapa nih Pak? 2006. 2006 pensiun dengan mohon maaf jabatan terakhir. Saya sebagai kepala gelanggang olahraga Ragunan. Kepala Gelanggang Olahraga Ragunan. Jadi Bahwa Pemprov DKI ya. Yang untuk pembinaan atlet Oke. DKI itu. Pembinaan atlet DKI. Wah, mantap. Jadi beliau ini kepalanya luar biasa. Dulu Dulu. ganti. Ada yang dulu semua jadi ketua. Jadi 2006 pensiun, Bapak. Pensiun. Oke, kemudian memutuskan untuk total mengabdi di Sabda Dharma. Oke, sebelum membahas tentang perjalanan beliau di Sabda Dharma, sebenarnya saya ini lebih tertarik pada kecintaan beliau dengan salah satu hobinya yaitu koleksi tas ngaji. Betul Pak ya? Saya baru tahu ketika beliau ngobrol. Pak Kamto ini kenal dengan Tosan Haji khususnya keris dan gabung di komunitas keris ini awal-awalnya gimana Pak ceritanya? Jadi pada waktu itu tak ceritakan nggak sih? Boleh nggak Bapak? Bebas. Jadi ya agak ada sifat-sifat apa itu ya mistik sedikit. Oke, tapi tanpa kasat mata. kejadiannya begitu ya. Oke. Jadi sebetulnya kita sebagai warga Sabda Dharma itu Ibu Sri Paunang pernah melarang saya untuk Mainan itu. mainan itu lah gitu. Tapi tidak tahu kenapa. Iya. Jadi pada waktu itu ada musyawarah remaja di Karangasem, Bali. Boleh tahu tahun berapa itu Pak? Nah itu lupa. Lupa ya? Lama ya. Nah, Oke. nanti bisa di Cek aja lah ya. Oke. Nah pada waktu itu saya dari DKI berangkat sendiri, jalan. Oke. Saya tidak mengikuti rombongan remaja DKI, tapi saya berangkat sendiri yang jadi berhenti karena pada waktu itu saya naik bis Oke. Nyambung ya jadinya? Jakarta Solo. Oke, oper. Terus Solo saya langsung ke Bali, tapi saya turun di Tabanan. Oke. Di Tabanan saya punya teman yang orang Sabda Dharma juga. Oke. Nah, di situ saya numpang sujud. Oke. Pada waktu sujud itu karena mungkin ya nggak tahu ya badan capek atau Iya. setengah capek atau bagaimana. Pada waktu sujud itu saya seperti les. Terus kok seperti ada apa? Pendeta zaman dulu ya yang pakai pakaiannya tuh separuh badan itu. Iya. Tiba-tiba lewat terlintas gitu ya. Rambutnya itu rambut yang digelung naik ke atas itu loh. Oke, seperti pandito gitu. Nah, kayak pendeta itu yang terbang dia. Terbang bawa kendi terus saya dikucurin air kendi. Oke. Nah, terus habis itu saya diberi sebilah keris Bali yang besar. Nah, saya terima. Terus setelah itu saya udah ingat bahwa saya sujud. Oke. Nah, habis itu saya diantar teman untuk ke Karangasem Mengikuti musyawarah nasional. remaja. Oke. Musyawarah nasional remaja Sabda Dharma. Oke. Nah, setelah itu pulang di dalam perjalanan karena saya naik bis, merenung saya nggak tahu gimana. Itu selesai munas ya Pak? Selesai Selesai munas. munas. Ya, selesai. Bapak merenung.
di perjalanan. merenung di perjalanan ya zaman dulu. Iya. Saya sepertinya begitu, bahwa pusaka itu atau sanaji itu atau Iya. boleh dibilang salah satunya adalah keris, Iya. itu tidak oleh leluhur kita itu pembuatannya kan sangat susah, sangat Proses pembuatannya proses pembuatannya orang sekarang sudah sulit untuk membuat yang kayak keris. zaman dulu. Oke. Nah untuk itu kenapa ya kita ini selaku generasi sekarang Iya. paling enggak ya kalau bisa melestarikan. Oke. Cita-cita. Melestarikan. Jadi muncul ingatan semacam itu. Jadi Oke. terus saya dari Bali ke Solo. Di Solo saya bilang sama ibu saya apa ada channel orang yang keris, terus saya dikenalkan dengan seorang Di Solo ya Pak? yang dikenalkan orang di lereng Lawu Oke. yang pada waktu itu ada keris yang karena dia butuh biaya sekolah anaknya mau dilepas, Dijual. dijual. Oke. Terus akhirnya karena mintanya untuk ukuran saya pada waktu itu mahal, bilang bisa nggak dicicil? Bisa. Padahal iseng padahal ya. Iya. Tanya seperti itu. Iya, Oke. karena termasuk ukurannya kan juga Lumayan. Nah, Oke. akhirnya setelah jadilah itu Keris pertama. keris pertama yang saya miliki. Oke. Dan menurut sejarahnya itu adalah dulu dari waktu di lereng Lawu itu adalah dari apa ya, penjaga vilanya Bung Karno. Oke. Nah, kemudian Iya. Iya. sejarahnya keris saya pertama kali itu adalah menurut dia keris itu pemberian Sosrokartono Oke. dari Raden Sosrokartono. Raden Sosrokartono, Sosrokartono. kakak dari Raden Ajeng Kartini Jepara. Jepara. Oke. Kemudian beliau kasih ke Bung Karno, Bung Karno kasih ke penjaga vilanya itu. Oke. Nah, Sejarahnya seperti itu ya Pak? caranya begitu karena Oke. butuh biaya untuk anak sekolah dilepas ke saya, singkatnya begitu. Terus Oke. karena keris itu memang keris tua, Iya. Iya. jadi kata dengan pemahaman sekarang itu bahwa kalau kita beli barang tua maka akan datanglah nanti yang lain usul, ternyata benar. Itu kayak gimana Pak maksudnya Pak? Jadi semacam kayak menarik keris yang tua, Oke. misalnya kayak betok, kayak betok-betok zaman Kabudan dan Iya. sebagainya. Keris-keris yang tua itu akan narik yang lain. Jadi keris yang tua itu seperti magnet, betul Ya, kayak punya magnet gitu Oke, ya. terhadap pusaka-pusaka yang lain jadi datang. Ya, Oke. betul. Itu boleh tahu, Pak kamu tahu umur berapa pertama kali punya keris? Saya ingat saya punya anak baru yang lain. Jadi Iya. setelah saya pernikahan, saya 1 tahun melahirkan anak. Saya ingat saya habis itu musyawarah ke Bali. Iya. Terus berikutnya saya punya keris itu. Jadi tahun berapa ya? 80-an. 80-an lah ya. 80-an. 87 lah. Iya, iya. Itu keris pertama. Ya. Keris pertama. Bapak masih ingat nggak warga Tabanan yang Bapak numpang tidur pada waktu itu? Ya, namanya Bapak Romiastra. Romias. Ya. Masih sehat atau? Nah, sekarang saya tidak tahu ya. Oh, sudah lama tidak ada kabar. Enggak ada kabar. Oke, Romias. Hmm. Jadi teman-teman, kecintaan beliau pada keris ini sebenarnya tidak datang dengan tiba-tiba, tapi ketika beliau ini sujud, Iya. sujud di Tabanan Pulau Bali. Nah, jadi mendapatkan sebuah, ya kalau bisa kita ngomong ilham Ya. atau petunjuk Ya. untuk beliau ini punya Sanaji atau Iya. benda pusaka yang diberikan oleh pada waktu itu gambarannya seorang wanita, betul Pak ya? Iya. Oke, dan di perjalanan pulang beliau berpikir bahwa di bis, betul Pak ya? Iya. Di bis berpikir bahwa mulai tertarik dengan keris. Keris, ya. Keris. Nah,
Jadi ketika beliau tertarik dengan keris, iseng-iseng ngobrol dengan ibunya. Ya. Oke, luar biasa. Jadi tujuannya bukan untuk lain-lain, karena kita sebagai warga Sabta Dharma ini kan dilarang mengkultuskan benda. Oke, apalagi yang terkait dengan buatan manusia. Kira-kira seperti itu Pak ya. Betul. Nah, itu kita hanya sebagai apa ya? Pecinta. Pecinta dan pelestari. Pelestari dan pencinta warisan leluhur. Ya. Nah, tapi teman-teman begini, ada yang menarik bagi saya, mungkin generasi muda ini awam soal keris Pak. Nah, terlebih kita ini hidup di kota yang dalam tanda kutip untuk masuk ke komunitas keris ini kan juga nggak gampang kalau nggak ada yang bawa, betul ya? Nah, itu Pak Kamto tadi kan bercerita itu keris pertama dan menjadi magnet untuk pusaka-pusaka yang dikoleksi oleh beliau. Nah, jadi teman-teman mohon maaf kita belum bisa menampilkan keris beliau karena sedang tidak di rumah beliau. Itu ceritanya gimana Pak? Bisa masuk ke komunitas itu? Oh ya, pada waktu saya di Solo itu, saya keris itu kan pada waktu itu belum tak ambil ya, masih dipakai orang itu untuk pilihan lurah. Ya, karena zaman itu kan masih ya begitu. Masih memakai seperti itu. Tapi Pak Kamto sudah DP. Sudah. Oke. Sudah DP uang ya. Saya terus saya ambil, saya nungguin. Selesai pilihan lurah tak bawa pulang. Oke. Terus saya di Solo pergi ke tempat cuci keris, saya cucikan keris itu. Oke. Itu jasa cuci keris itu ada ya Pak ya? Ada. Oke. Jadi kebetulan jadi satu keluarga itu adalah apa ya, master, kalau saya boleh bilang master keris, senior dunia keris. Oke. Dan saya bersyukur bahwa yang mencuci keris saya adalah bapaknya sendiri, bukan anak. Jadi bapak anak itu memang usahanya seperti itu. Master ya, tidak hanya usaha, dia master keris. Jadi memang. Jadi tempat konsultasi Pak ya? Ya. Tempat konsultasi keris. Ya, tidak hanya keris. Pusaka-pusaka yang lain. Macam pokoknya ya. Oke. Ya, anggaplah kalau di Solo sebagai orang tua gitu. Iya. Nah, terus setelah di situ mulai saya dikenalkan otomatis kan, karena dunianya. Dia keluarga dunia perkerisan. Saya kenal dari sedikit. Saya kesana kemari pada waktu itu. Terus dari situ ada yang dari Solo datang ke rumah di Jakarta untuk menawarkan keris dan sebagainya lah. Terus berlanjut gitu ya. Ya, dari sedikit. Nah, akhirnya terkumpul lah, ya tidak banyak sih sesuai kemampuan. Tapi karena tingkat belajar newbie. Belajar itu yang pengorbanannya itu banyak. Ternyata keris-keris yang saya beli pada waktu itu hanya ya satu itu, yang pertama itu yang termasuk keris bersejarah kalau menurut saya. Tapi yang lain itu ya macam-macam, ada yang cacat, ada yang apa, saya nggak tahu ya udah. Udah dalam keadaan yang ya keris dibilang apa ya bukan, tapi keris yang kelasnya itu udah enggak. Akhirnya setelah saya ketemu dengan seorang teman yang di Jakarta lebih mumpuni bidang keris, saya dikasih tahu segala macam, diajari. Wah, ternyata barang-barang yang saya beli itu termasuk yang ya akhirnya saya jual dengan harga yang murah. Jadi seperti salah beli gitu ya. Itu memang sekolahnya di situ sih ya. Betul. Sekolah keris itu kan nggak ada sekolahnya ya begitu itu sekolah. Dan itu nasib seperti saya itu tidak hanya saya. Kalau kita bicara dengan teman-teman yang lain pada ngakak semua, ketawa. Karena itu pasti pasti semuanya mengalami begitu. Sekolahnya ya begitu. Salah beli.
Oke. Dulu dihapusi sama yang orang-orang yang Dihapus itu dibohongi, dibohongi. dibohongi, Iya, iya. disetorin gitu. Oke. Nah, akhirnya SB ya, tapi Oke. ikhlas saja. Ikhlas. Suatu saat akhirnya ya akan kembali juga semuanya. Nah itu. Nah, tapi dengan pembelajaran itu dari sedikit kita paham bahwa nilai-nilai daripada Tosan Haji itu sangat luar biasa menurut saya, karena itu kandungan daripada filosofinya itu sangat tinggi ya. Jadi itu kalau boleh saya ngomong, Tosan Haji itu merupakan tulisan yang berbentuk pusaka. Tulisan atau karya yang berbentuk pusaka. Karena Oke. bila keris itu boleh dikatakan ada yang namanya kereneng, ada yang lambe gajah dan sebagainya, itu ada makna filosofinya ya. Yang di sini kalau saya ceritakan kan nggak habis, tapi semua itu ada makna filosofinya. Oke. Belum dapurnya itu dapur apa, itu ada filosofinya. Dapur itu prosesnya ya Pak ya? Dapur itu bukan dapur gambar dari keris itu ada filosofinya. Iya. Oke. Jadi itu kalau Tosan Haji dibilang dapur Singo Barong, dapur Siap. misalnya apa Nogo Sosro, ya, terus dapur-dapur itu semua ada makna dan filosofinya. Belum keris itu kalau lurus maknanya apa? Oke, jadi kalau lo maknanya lekuannya kan ada yang lurus, ada yang lekuannya berkelok-kelok. Ya, jadi kalau lurus itu apa? Kalau lo 3 apa? Lo 5 apa? Ada semua, ada nilai-nilai filosofinya. Oke. Sampai secara umum keris itu dari lurus sampai lo 13. Oke, lekuannya. Nah, di luar itu ada ya. Yang lo 15 dan seterusnya ada, tapi sudah jarang. Itu melambangkan apa itu Pak? Nah itu makanya ada filosofinya. Jadi kalau saya terangkan ya Panjang banget. Nilai-nilai filosofi itu kalau boleh saya bilang ya merupakan tulisan atau jangan dari para orang zaman dulu. Leluhur. Jadi keris itu juga merupakan ageman ya, atau bianten. Pegangan. Oke. Ya, ageman. Oke. Karena pada zaman Mojopahit itu orang merupakan sebuah kelengkapan dari cara berpakaian. Khususnya laki-laki. Ya, itu pasti nyengklik itu. Pasti di sampingnya ada keris atau di belakangnya. Ya, itu ada kelengkapan untuk berbusana. Oke. Pak Kamto ini ketika masuk di dunia keris pertama kan sering jalannya waktu, pertama-tama ini kan sering ditipu, betul ya? Ya. Nah, mulai pinternya ini kapan? Berapa tahun prosesnya ini Pak? Itu cukup lama itu Pak. Lama lah ya. Dan biayanya juga 4-5 tahun ya, 4-5 tahun lah sampai 5 tahun. Saya sadar. Itu ya sekitar 5 tahun baru saya mulai belajar lagi, memahami tentang besi, tentang bahannya dulu ya Pak ya? Ya, tentang besi, tentang struktur. Struktur keris yang utuh itu bagaimana. Jadi keris itu ada yang mengatakan murjo singun rap, mamorwojo wesiwangun garap. Itu apa Pak? Jadi itu untuk pedoman orang mencari Tosan Haji, mencari pusaka. Jadi pedomannya itu harus murjo singun rap, pamorwojo wesi wangun garap. Artinya dan itu orang penikmat keris atau Tosan Haji itu lama itu bisa menikmati itu bertahun-tahun tidak. Jadi begitu kita belajar belum mampu lah menikmati keris itu pusaka apa Tosan Haji juga ya apa gitu ya. Jadi memang berproses 4-5 tahun. Ya. Jadi tidak serta-merta ketika kita punya uang kita beli itu malah lebih gampang ketipu ya Pak ya.
Oke, tujuan keris ini kan khususnya di masyarakat Jawa dan Bali, betul Pak ya? Kalau Pak Kamto tadi menceritakan Ya, bahwa keris itu tidak aja Jawa Bali. Di seluruh Nusantara. ya Nusantara ada Nusantara. keris Bugis, Bugis juga ada. ada. Kalau Sunda kan Kujang, betul ya Pak ya? Ya, Kujang. Kalau daerah-daerah terus Sriwijaya, Kalimantan Palembang, Mandau. keris Palembang, Oke. ada. Iya, Nama Sriwijaya itu sudah sudah ada. kenal keris. Oke, itu Melayu, pasti ada perbedaan ya Pak ya? ya. Jawa dengan keris Jawa dengan keris misalkan Bugis, misalkan keris Sumatera atau Sriwijaya, itu Pak Kamto Betul. bisa membedakan dari apa itu Pak, bentuknya atau Dari besi, Oke, kemudian dari yang jelas dari bentuknya tadi ya. awalnya bentuk. Bentuk, karena bentuk keris itu menyangkut karakter dari si empu. Bukan karakter si pemilik ya, si empu Bukan ya, si empu, atau pembuat keris. pembuat keris. Oke. Nah, misalnya kalau keris Bugis, orang Bugis karakternya kayak apa sih? Nah, itu Oke. terbentuk dengan wujud Keris itu. keris Tusanaji itu. Oke. Jadi begitu lihat, oh ini keris Bugis, Ya, oh ini keris Jawa, ya, Bali oh pun. ini keris Bali, Oke. oh ini keris Sumatera, oh ini Oh. keris Melayu. Ya, ya. Ini pemahaman baru bagi saya nih. Ya. Luar biasa Pak. Kemudian ini Pak, mohon maaf saya tanya Pak, dalam benda-benda pusaka atau bertuah tersebut kan tentunya ada nilai-nilai dalam tanda kutip terkait dengan filosofi, Ya. kemudian spiritual ataupun hal-hal yang dalam tanda kutip tidak kasat mata, betul Pak ya? Ya. Disadari atau tidak, ini juga menjadi bagian yang biasa bagi komunitas keris. Ya. Nah, ini perspektif Pak Kamto ini cara memperlakukan keris dan makna spiritual dalam kacamata seorang Bapak Sukamto. Bagaimana? Ya, karena saya sudah lama menjadi warga Sabto Dharma, Oke, jadi secara sudut pandang saya atau melihat keris itu, saya karena senang menikmati daripada estetikanya, seninya dulu. seninya dulu, Oke, karakternya antara keris Majapahit, Mataram dan sebagainya itu punya keindahannya sendiri-sendiri Masing-masing. ya. Oke. Singosari, Oke. terus ada Kediri, Iya, iya. ya semua ada bentuknya sendiri-sendiri. Hmm. Nah, kemudian di dalam menikmati keris itu saya tidak begitu memperhatikan. Saya tahu bahwa keris itu di dalamnya pasti ada nilai-nilai spiritualnya, Oke. karena pada waktu empu membuat itu si pemesan itu pasti ada apa namanya, Requestnya, permintaan. permintaannya untuk Permintaan. apa gitu, Tujuannya kan? apa? Tujuannya apa untuk Oke. membuat bilah keris itu Apa saja itu Pak tujuannya? Kewibawaan, ya, kewibawaan, keberanian. kerejian, Oke. kekuasaan, ya segala macam itu lah, Iya, iya. macam-macam lah untuk apa Biasa ya, Pak. Orang Nusantara pada waktu itu biasa ya. heeh. Oke, oke, oke. Dan keris itu kalau boleh saya bilang feodal, punya sifat feodal. Feodal, seperti kerajaan. Ya, karena keris itu bisa dibedakan, misalnya, oh ini kerisnya prajurit. Oh, ada kastanya. Oh iya, ada kastanya. Oke, ini baru tahu saya. feodal itu di situ. Oke, oke, oh, oke. ini kerisnya para bangsawan, ini keris Oke. raja. Itu jadi pada zaman dulu itu kalau saya tidak salah. Oke. Jadi misalnya saya ini hanya kelas rakyat, saya nggak bisa pesen empu seperti bangsawan, itu nggak boleh. Tidak boleh, empunya Nggak yang boleh. membatasi. Ya, ya itu aturan dari Aturan ya. anunya. Kerajaan. Oke. Oke. Jadi misalnya saya saudagar, Oke. saudagar kekayaannya mungkin melebihi para bangsawan. Oke. Tapi kalau dia pesan keris atau pesan haji, itu nggak bisa dia mau menyamai para bangsawan itu, Sama pejabat tidak boleh. nggak boleh. Jadi Oke. faktor kesulitannya, faktor bahan-bahan besinya itu Oke. berbeda. Oke. Nah, gitu. Kesulitan pembuatannya, kemudian bahannya juga. Boleh tahu Pak, bahan logam ini
Apa Ya, saja? terdiri dari besi, baja, dan pamor. Besi, baja, dan Pamor pamor. itu secara singkatnya gitu ya. Besi, Oke. baja itu dari Biji-biji bumi. pasir besi ya Pak? Heeh. Kemudian kalau pamor itu kan dari batu meteor. Batu meteor. Ya, batu meteor ini kan dari angkasa ya. Oke. Itu nilai filosofinya adalah Bopo Akoso Ibu Pertiwi, yaitu Dari Lingga atas. dan Yoni. Oke. Nah, ada yang mengatakan manunggaling kaulolan Gusti. Oke. Gitu. Siap, Itu siap. nilai-nilai filosofinya di Filosofinya situ. Wow, luar biasa. Oke, jadi saya banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru atau insight-insight baru mengenai keris, khususnya filosofi gitu lah ya. Ya, Dan juga saya baru tahu ternyata kandungan meteor ini juga ada di bahan keris seperti itu Pak ya. ya. Dan ini menurut saya kalau misalkan saya lihat di film-film itu kan keris itu dibuat dengan cara dipanaskan, betul Pak ya? Ya. Kemudian ditempa. Nah, Nah itu secara fisik dan secara pandangan mata seperti itu. Tapi ada hal-hal tak kasat mata yang mungkin Pak Kapto ini bisa cerita proses bagaimana ini Pak, proses pembuatan masing-masing empu ini kan punya ibarat kata ini punya brand sendiri-sendiri, Ya. betul Pak ya? Ya. Trademark sendiri-sendiri. Gimana? Jadi ya saya sendiri kalau udah zaman sekarang ya, jadi kalau boleh dibilang para pembuat keris zaman sekarang kan berbeda sekali empu zaman dulu. Oke. Nah, di sana kita hanya tahunya bahwa itu semacam apa ya, pemahaman dengan belajar, bukan artinya kita melihat sendiri gitu. Oke. Jadi bentuk cerita-cerita dari para orang tua yang pernah mengikuti Oke. bagaimana beliau itu nunggoni cara apa orang buat keris itu pernah cerita. Wah, saya tungguin dah lama, dia puasa 40 hari, selesai cuma energinya dimasukkan ke keris dan satu pukulan tang sudah puasa lagi. Oke. Katanya begitu. Katanya seperti itu ya. Ya, Jadi kalau cerita klasik yang paling terkenal itu kan keris empu gandring Pak. Jadi ya gitulah. Memang seperti itu Pak ya. ya itu Termasuk- kira-kira aja. Dongeng ya? Saya dongeng aja ya. Saya Oke. ya yang pada zaman itu yang cerita saya Harus pada puasa zaman ya, Pak? BB ya. Tapi zaman memang harus si empu memang harus puasa dan menjalani ritual-ritual khusus ya. ya sesuai dengan pemesanan dari yang mesan gitu, Oke. apa yang diinginkan oleh si pemesan. Jadi tidak serta-merta teknologinya bisa membuat keris itu tidak ya. Ya, Tapi ada hal-hal tak kasat mata yang mungkin tidak bisa ternilai oleh materi. ya, Nah itu mungkin yang bisa jadi nilai bahwa keris ini makanya keris itu pada zaman dulu ya oke, paling cepat itu 1 tahun. paling Ya, cepat itu Pak. Ya, Wah lah kalau sekarang kan nggak tahu kalau sekarang iya, kan kalau saya sekarang. pesan keris 1 tahun tidak sabar Pak. Makanya seperti terjadinya Kededes. ceritanya Ikan itu arok. ya ikan arok itu kan Nggak begitu, sabar. nggak sabaran ya. Iya. Wow mantap nih. Jadi memang untuk menilai harga keris ini tidak ada standar memang, betul Pak ya? Betul, ya. Tidak ada standar. Kalau misalkan kamu suka, yang penting kesepakatan, betul Pak ya? Ya, Dan ya, beliau betul. ini memang sebagai kolektor dan kalau misalkan ada harga cocok ya why not? Kenapa nggak dilepas? Iya kan? Nilai ekonomi, betul Pak ya? Ya, dan nilai ekonomi. Ada nilai ekonomi. Sebetulnya kalau sama-sama paham, Oke. itu ya ada semacam standarnya gitu ya. Kalau Oke. sama-sama paham, Oke. nah kalau yang satu pahamnya gini, satu pahamnya lain, ya disitulah terjadi antara suka dan tidak suka aja, Oke. sehingga nilainya itu tidak bisa apa ya, tidak bisa standar. Standar. Pak Kanto, ada nggak Pak di komunitas keris ini, mohon maaf ya, permainan harga seperti misalkan bunga, komunitas bunga atau komunitas ikan, kemudian harganya digoreng sampai ada yang beli ikan tukar dengan mobil, ada ya seperti itu ya? Ya, Oke, jadi semua komunitas memang semacam itu ya. Ini tergantung
tergantung kelihaan dari si pembeli dan si penjual. Kalau Balik lagi kalau pembelinya Oke, memang oke. paham masalah keris, wah ini barang begini kok mahal ya enggak, Iya, gitu, iya, enggak iya. mau. Iya. Wah, mantap. Jadi memang ya kita harus belajar betul, Iya. belajar. Karena apa ya, zaman apalagi sekarang itu yang membuat meniru banyak lah. Banyak. Dan Pak Kapto sekarang tahu pada akhirnya keris itu tiruan atau Oh, sekarang ini karena saya sudah jarang bergelut dengan keris ya, Oke. sudah lama sekali sebetulnya saya itu. tapi di rumah masih ada. Ya masih ada koleksi, tapi Oke. saya sudah nggak begitu eh, bergelut dengan masalah komunitas keris, Oke. sehingga saya termasuk ketinggalan. Sehingga Oke. pernah saya nanya teman ya gitu, ini keris anu ya, Mataram? Ah, bukan, keris zaman sekarang. Oh. Oke. Jadi saya saya sudah Oke. ketinggalan ini. Oke. Ya, Jadi saking pinternya saking sih. pinternya ya? Ya, Penjual. bukan penjual ya yang bikin. Yang bikin. Anu, itu. bisa. Ada enggak Pak pameran-pameran? Oh sering. Sering ya? Ya. Oke. Di Jawa Timur itu kan banyak. Hanya Jawa Timur. Kediri, Tulungagung. Trawulan, Mojokerto. Enggak, Surabaya. Surabaya. Oke. Banyak lah, saya cuma dengar aja, saya jarang datang. Tapi meeting online atau komunitas grup WA tetap komunikasi. Sekarang udah jarang. Udah jarang. Cuma memang saya terlibat langsung itu pada waktu sebelum saya pensiun, Oke. sekitar antara tahun 2000 sampai 2012. 2000 Itu saya sampai 2012. ya saya karena pada waktu itu ikut membentuk organisasi perkerisan. Oh, Bapak Jadi, Kapto salah satu pendirinya. Bukan ya Ikut menjadi bagian. dalamnya aja. Oke. Ya ikut. Apa namanya Pak? Organisasi. Keris pada namanya sampai lupa. Tapi ada di sana Pak Kapto. Ada di sana. Oke. Nah, disitulah saya sering pameran-pameran dan Betul. saya bagiannya biasanya bagian bursa. Apa itu, Pak? Bursa itu jadi keris Ya. selain yang dipamerkan. Oke. Itu ada ruangan yang untuk jual beli keris, yaitu Oh, bagian bursa. oke. Itu kan ada yang menangani. Iya. Biasanya Jadi di depan itu tidak boleh dibeli. yang dipamerkan Ah. itu nggak boleh dibeli. Oke. Di belakang khusus bursa itu Pak Bukan Kapto. di belakang ya, nanti ada ruangan lain Khusus. yang khusus untuk jual beli. Iya. Gitu. Nah, itu semacam itu. Mantap. Biasanya pameran bursa. Oke. Kadang-kadang pun di pameran itu juga bisa dibeli. Kalau yang Cocok. memamerkan, oh ini tak jual, atau yang memamerkan, oh enggak dijual ya enggak dijual. Tapi kalau ada yang Oke. mau dia jual ya terserah yang pemilik kan. Yang penting harga cocok, angkut. Ya. Oke teman-teman begini. Singkat cerita Pak Kamto ini kan sebagai warga Sata Dharma, betul Pak ya? Ya. Yang kita sama-sama yakin bahwa kita ini sudah tidak pakai pegangan seperti itu, betul Pak ya? Nah, terlepas dari apapun masa lalu kita sebelum masuk Sata Dharma, semua ini wajib kita lepas karena Ya. murni kita pada Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, kemudian teman-teman, dalam dunia keris ini kan banyak sekali dalam tanda kutip benda-benda pusaka yang mungkin ada yang ada isinya, ada tidak ada isinya. Nah, saya tanya ke Pak Kamto, ketika Pak Kamto ditawari dengan benda-benda pusaka yang sebenarnya kalau warga Sata Dharma ini ada nyoni atau isinya ini kan terasa, betul Pak ya? Ya. Nah, ini Pak Kamto langsung diterima atau di tes dulu atau gimana nih Pak? Atau langsung dimasukkan ke rumah gitu aja? Gimana Pak? Satu ya kita kemampuan nilai harganya dulu. Oke, nilai ekonomi. Oke. Kedua kita cocok enggak dengan barangnya. Oke. Nah, ketiga kalau soal itu kita cek Oke. barang itu panas atau adem itu aja. Oke, jadi yang pertama ekonomi dulu ya. Nah, Kemudian yang kedua artistiknya. ya. Kemudian yang ketiga keris itu dingin atau panas. Ya. Ini gimana Pak? Ya
jadi kalau kita buka gitu ya, kita buka itu Dari biasanya sarungnya. dari sarungnya Oke. itu keris itu kan memancarkan Aura. aura. Nah, auranya itu ada yang panas, ada yang apa, adem, sejuk dan Betul, sebagainya lah. Kalau untuk saya, kalau auranya itu sejuk, adem, ya bolehlah kita tawar. Kalau cocok ya masuk rumah. Oke. Kalau itu panas ya sudah, saya tidak Lanjut nih Gonda. tidak saya lanjutkan. Oke. Meskipun keris barangnya bagus, Harganya tapi murah. karena hawanya panas, saya lebih apa ya, tidak Mengedepankan safety-nya ya Pak ya. Jadi, ya. oke. Dan pasti itu berdampak pada sekitar kita. Betul Pak ya? Ya. Kalau misalkan kita dalam tanda kutip, mohon maaf ya, kuat tidak ada masalah, tapi lingkungan kita belum tentu. Betul Pak ya? Ya. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan Pak Kamto. Jadi kalau misalkan soal harga oke, soal artistik oke, untuk nilai terakhir yaitu poin ketiga, ini halal khusus. Ya. Wih, mantap luar Karena biasa. kita tidak apa ya, soal isi itu nomor sekian, lah. Sekian. Tidak Oke. tidak begitu Iya, iya, iya. yang penting ya nilai-nilai sejarah, Siap. estetikanya. Oke. Mantap. Punya berapa keris sekarang Pak? Enggak banyak Nggak lah banyak. sekarang. Dipajang Enggak di pernah saya hitung. nanti itu ya. Iya. Dipajang di tempat khusus atau di Ya, tempat jadi khusus? ada yang di almari di luar ada Oke. yang saya di dalam ada. Jadi Ke lemari kaca bisa melihat. ya, Oke. Kapan-kapan boleh mampir saya Pak? oh boleh. Jaksel ya. Iya. Mantap. Jadi saya pernah diajari seorang senior. Jadi kalau kita mau jual beli keris ini kasarannya. Iya. Jadi yang di luar, di ruang tamu yang ada lemari kerisnya itu yang keris-keris biasa. Oke. Jadi kalau orang mau tunjukkan dulu itu Yang biasa. biasa. Oke. Nah, nanti kalau dia minat ya itu, kalau enggak ya kita ambil yang di dalam. Nah, yang di dalam itu kan pasti lebih nilainya lebih dari yang di luar. Oke. Itu caranya. Oh, itu jadi katanya itu strategi marketing juga. Nah, ya? itu kira-kira. Paham. Jadi Pak Kamto ini sengaja memberikan lemari tertutup kaca, betul Pak ya? Supaya orang lain lihat, ketika orang lain senang, di keluarga. Jadi itu kayak pajangan. Iya, Kayak ya, pajangan ya, dagangan. biasa aja ya. Bukan, maksudnya bisa jadi sebagai pajangan dagangan, betul Pak ya? Harga cocok angkut. Strategi marketingnya. Luar biasa. Oke, permasalahan dan tanya jawab kita soal keris dijawab tuntas oleh Pak Sukamto. Nah, ini balik ke perkenalan dengan Sabta Dharma ini Pak. Iya. Saya sebagai seorang ya generasi muda yang membawahi banyak sekali organisasi penghayat Pak. Nah, khususnya di MLKI atau di Gema Bakti. Hal-hal seperti ini kan biasa, betul Pak ya, di sini biasa. Nah, tapi saya tarik ke ajaran penghayat bahwa kita ini tidak boleh mengkultuskan benda-benda. Betul. Nah, kita hormat boleh, betul Pak ya. Kita mencintai boleh, tapi tidak berlebihan. Itu apa ya, karya Karya manusia. Mahakarya dari Empu pada zaman dulu yang sulit ditandingi sedunia itu kalau saya bilang. Oke, dan Jadi, akhirnya keris UNESCO itu- memberikan penghargaan. Ya. Oke. Karena saingannya hanya keris pedang Damaskus. Pedang Damaskus. Ya, Oke. itu tapi nilainya lebih tinggi keris. Oke, Bapak terima enggak kalau misalkan Malaysia mengklaim keris itu warisan budayanya? Saya kira pada waktu tahun 2010 Ya. saya mengadakan pameran, kita undang profesor dari Malaysia. Dia mengakui bahwa keris itu atau tesanaji itu adalah warisan budaya. Kalau dia mengatakan dari Majapahit. Majapahit. Ya, padahal Oke. jauh sebelum Majapahit kita sudah Sudah punya ada. itu. Peradaban. Ya, peradaban. Oke. Yang artinya kalau boleh saya katakan
bahwa nenek moyang leluhur kita ini dulu budayanya sudah sangat tinggi ya, artinya sudah mampu menyatukan antara besi, baja dan meteor. Besi, baja dan Batu meteor. meteor. Oke. Yang untuk menjadi satu bilah. Karena apa? Karena titik lebur daripada masing-masing itu tidak sama. Oke. Nah itu orang lain apa ya, bangsa lain tidak mampu membuat itu. Yang mampu Tidak bisa adalah ditiru ya, Pak? ya empu dari leluhur kita. Oke. Jadi ilmu metalurginya sudah budayanya sudah luar biasa sekali. Nah, sampai kalau kita bicara gamelan aja, mana ada di dunia itu Hasil karya seperti itu. karya itu seperti itu ya. Gamelan itu misalnya 7 bahan besi yang bisa disatukan ya. 7 bahan logam. Ya, 7 bahan logam disatukan yang katanya itu menjadi gamelan dari bahan perunggu apa itu. Oke. Itu kalau orang lain kan cuma gitar, cuma apa itu yang dari kayu dan Iya. benar ya, kalau kita sudah dari logam. Oke, sudah main di logam teknologinya lah ya. Teknologinya dan itu udah zaman Jauh sekali. Jauh sekali. Iya, betul. Luar biasa itu nenek moyang kita itu sebelumnya budaya. Luar biasa. Itulah. Jadi itu Termasuk yaitu kayaknya Indonesia. Iya, pesan aji itu. Oke, luar biasa nih. Sebelum masuk pembahasan tentang perkenalan beliau di Sabta Dharma, tentang virus Pak Kamto cara, mohon maaf ya, merawatnya. Ini kan biasanya orang-orang mohon maaf Ya. ketika menjelang satu suro ini kan dimandikan atau istilahnya dijamas, betul ya. Ini Pak Kamto bagaimana ini, Pak? Oh, kalau saya cukup saya minyaki saja. Ada Jadi, minyak khusus. Minyak khusus, Oke. saya punya minyak cendana. Minyak cendana. Jadi setiap kira-kira ya kurang lebih setengah tahun saya buka, Oke. saya minyaki. Artinya apa? Itu untuk menghindari karat. Oke, jadi bukan untuk lain-lain ya, Pak ya? Ya, supaya Untuk tidak berkarat, ya, karena ini logam besi. Besi itu kan musuhnya karat. Oke, Itu aja. pasti bisa keropos. Keropos. Oke. Jadi justru kalau menurut link kita ya, teman-teman kita mengatakan bahwa kalau setiap tahun kita nyuci keris itu tidak bagus. Kenapa, Pak? Karena keris itu kan kalau dicuci kan dengan jeruk, pakai air kelapa, Betul. ya, jeruk. Nah itu akan cepat membuat besinya korosi, Keropos. keropos. Oke, saya baru tahu. Ini secara ilmu pengetahuan ya. Ya, Oke. jadi sebetulnya keris itu kalau kita buka masih bagus ya cukup diminyaki saja. Oke. Tidak mahal kan harga minyaknya, Pak? Tergantung. Kalau minyak yang murah ada, yang mahal itu kalau cendana itu ya sekarang udah jutaan ya, udah mahal. Jutaan? Berapa? Nah segini aja saya pernah beli 2 juta ya. Ya. Berapa liter? Tidak sampai 1 liter? Oh nggak ada. Tidak ada ya. Tapi memang penggunaannya khusus untuk keris Ya, dan benda-benda pusaka lainnya. ya dan untuk yang kelas-kelas master lah. Oke. Kalau yang untuk keris-keris biasa saya cari yang harga murah gitu. Iya. Yang penting kan Gak keropos gitu aja. Gak Keropos gitu aja. Cuma karena keris-keris yang bagus kan sayang lah kalau kita dengan yang Iya, yang murahan. gitu. Ibarat ya. pakai oli yang Nah, yang lumayan gitu aja. Ya. Oke, mantap. Jadi memang harus profesional. Ya. Gak melihat dari konteks lain. Ya, Oke. karena begitu keris itu dibuka kan bau minyaknya ini kalau cendana wangi kan Oke. Oh, kerasa. gitu Oke, kan tajam. Ya. Oke, luar biasa. Oke teman-teman, perkenalan Pak Kamto di Sabta Dharma ini kapan Pak awal mula kenal? Ketika Bapak mohon maaf, ketika ada masalah atau enggak ini Oh enggak. gimana Pak? Jadi ceritanya saya itu kan senang baca cerita silat. Oke, Pada waktu itu komik ya, cerita. ya cerita ya Kopeng Ho Oke. atau silat Cina itu loh. Iya. Kungfu. Beng Chu, Hmm. itu kan bangsa zaman dulu kan terkenalnya itu Sintio Eng Yong, Sintio Hiaplu. Kalau
kupengku ya pendekar bodoh, pendekar remaja, pendekar sakti itu kan Dan lain-lain. dan lain-lain ya. Oke. Terobsesi dengan itu, suatu saat saya didatangi tetangga ya sama-sama muda lah, Mas mau nggak belajar sujud? Belajar sujud apa? Nanti kayak itu cerita silat gini loh. Umur berapa pada waktu itu, Pak? Itu tahun 70, ingat saya. Umur 20-an. Agustus tahun 70 ya. Ada lulus ya? Enggak, saya mahasiswa tingkat 1. Oke. Kemudian karena pada waktu itu paceklik air, jadi saya Di Solo ya? di Solo Paceklik air. paceklik air untuk mandi lah. Jadi saya kan harus nimba air di tetangga itu ya, bukti ya depan rumah saya. Itu kemarau ya, Pak? Kemarau ya. Perpanjangan. Nah, saya dapat jatah ngambil air itu jam 8 malam. Oke. Nah, saya mikuli banyu, isi gitu kan. Wah, keringetan ceritanya. Habis itu datanglah teman itu. Mas itu yang menyujudkan udah datang gimana? Oke. Dan sujud itu ternyata pada waktu itu rumah teman saya itu langsung tanah aja gitu kan. Tidak Ada lantai. tidak Belum ada ya? lantainya, lantai tanah aja. Tanah. Jadi kalau kita sujud dengan nggak tahu gimana ya, kontak bumi itu ternyata lebih langsung, tuh getarannya lebih besar. Pak Anto sudah merasakan? Iya, langsung disujudkan. Dan pada waktu itu karena saya habis mikul air keringetan, jadi begitu disujudkan badan saya kayak keluar asap gitu. Padahal hanya karena kering karena keringatnya itu keluar asap itu kan. Wah, ini yang namanya cerita silat itu seperti Oke. itu. Jadi gambarannya itu ya, Pak ya? Mulai ya. Semacam itu. Oke. Jadi saya tidak ada motif Apapun. karena Senang silat. Kemudian saya pernah pada waktu itu saya membaca buku yoga. Bahwa seorang orang itu yang paling bagus, yang paling hebat itu kalau bisa menaklukkan dirinya sendiri. Itu yang saya pahami. Dengan sujud ternyata kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu, meskipun pada waktu saya sujud ya masih ancelok-ancelokan, masih sanggaran enggak, sujud angin-anginan lah. Tapi karena di Solo itu pada waktu itu gencar, jadi sering ada penggalian. Sering kegiatan dengan mengadakan penggalian. Akhirnya terbawa lah. Ya udah, karena senang aja tuh. Dan teman remaja itu banyak. Kemudian kita sering diskusi. Sebenarnya kalau di dalam Sabda Dharma itu yang bagus sebagai remaja itu mestinya diskusi. Ada yang sujud didiskusikan, ya harus didiskusikan. Kalau menurut saya bagaimana kita tata cara sujud yang benar, bagaimana merasakan dan sebagainya, itu kita saling berdiskusi. Pada waktu itu sampai belum ada telepon lah. Kemudian kita seperti bisa telepati itu. Jadi kalau kita dengan teman-teman. Jadi kalau saya mau ngumpulin teman, neng aja sebentar, nanti jam 7 malam kumpul di rumah saya. Bisa seperti itu. Teman-teman saya. Kalau sekarang kan enggak WA gitu. Iya. Ya itu karena jadi WA jadi digital ya. Kita zaman saya bilang kan. Tapi yang itu setelah kita di Jogja, oleh Bu Sri nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Telepati itu nggak boleh. Iya. Walaupun itu harusnya kelebihan ya. Tapi kenapa nggak bolehnya kan saya nggak tahu lah itu. Terus, tapi dengan seiring waktu karena senang, jadi sebetulnya saya itu tidak bercita-cita apa-apa ya terhadap Sabda Dharma itu, karena senang aja ya. Karena senang, terus sangat bermanfaat terhadap kehidupan, sehingga karena pada waktu saya mengalami mau pindah ke Jakarta itu juga ada petunjuk dari sujud itu saya mendapat petunjuk untuk pindah ke Jakarta. Ini itu momen yang sangat saya ingat, yang tidak saya lupakan, bahwa
Oke, oke. Ternyata bisa membawa kepada kehidupan lahiriah. Oke. Meskipun itu bukan tujuan ya, bukan tujuan, tapi di dalam keadaan tertentu itu Sangat bisa membantu. bisa membantu. Oke. Terus dan lain sebagainya, kita terbawa oleh kehidupan yang apa ya, tertata. Oke, luar biasa. Iya, itu akhirnya terbawa jadi ketua remaja. Malah saya nggak pernah jadi ketua remaja kayaknya. Ya benar. Saya langsung jadi tuntunan. Oke. Gitu. Itu perjalanan Pak, kamu tahu di organisasi Kerajaan Tata Dharma ini awal-awal sebagai pengurus atau tuntunan itu di mana? Saya lupa ya, jadi ingat saya Di Solo atau di Kudus atau di Solo itu saya mulai kan lulus sarjana muda. Oke. Sudah berapa ya, 2-3 tahun lah ya. 2-3 tahun. Tahun nganggur kan saya, nganggur di situ. Awalnya saya ada penggalian di daerah Sukoharjo. Oke, Solo Raya. Oh, ya sekarang, kalau dulu nggak ada. Dulu nggak ada Solo Raya. Solo Raya nggak ada. Nah, di Sukoharjo itu masih belum dibangun jalan dengan jembatan gitu, masih nyebrang dengan ketek yang ditarik tambang itu. Kapal tambang. Nah, kapal tambang. Nah, musim hujan, tuntunan Sukoharjo itu 5 hari nggak kuat dia. Harus pulang pergi begitu ya. Berapa jaraknya pada waktu itu? Jauh ya, lumayan. Jauh. Terus dia ngomong ke tuntunan saya, Pak, saya nggak kuat nih, mana hujan, saya harus bekerja. Wah, udah dapat 5 hari. Cuti penggalan 5 hari. Akhirnya, Dari total 12 hari ya? Terus ya udah di kantor dikirim aja lah, Pak. Saya itu penggalian aja masih rendah ya gitu, masih pada waktu itu baru sampai Sabtor. Jadi PLT tiba-tiba ya Pak ya? Kok saya nanti suruh nunggu ini sampai ngeracut, zaman Waduh. dulu masih hanya sampai ngeracut ya. Iya. Terus tuntunan saya itu bilang begini, pokoknya Sabto Dharma yang penting itu tadi, mau. Nanti akan dibimbing oleh Yang Maha Kuasa. Nanti kalau mau nuntuni penggalian sore sujud, nanti kan akan mengalami malam itu bagaimana, itu sore itu sujud itu sudah diberitahu dulu ya, diberi petunjuk benar. Jadi saya itu nuntun itu menang berapa jam gitu aja istilahnya. Oh, oke. Nggak full 12 hari. Enggak, artinya kalau saya sujud sore itu nanti malam, orang yang cerita, yang lapor itu ya apa yang saya alami sujud itu. Jadi saya bisa nyambung. Nah, Connect jadinya. Jadi saya ngalami dulu, akhirnya saya pede lah gitu ya. Jadi setiap Jadi ketika menerima hasil peserta itu tinggal mendengarkan saja ya Pak ya? Ya, tadi itu yang saya rasakan. Dibohong atau enggak itu udah kerasa. Udah tahu. Itulah mukjizatnya Sabto Dharma di situ. Betul. Kemudian jadi tuntunan. Terus saya di Kudus. Di Kudus pun juga saya ya dibilang tuntunan ya enggak ya. Tapi saya selalu mendampingi tuntunan kabupaten karena sudah agak sepuh gitu. Mana-mana. Jadi ya disitulah saya sangat tekun di Kabupaten Kudus itu, sehingga saya membangunkan orang-orang di daerah Karesidenan Pati waktu itu. Jadi membangun semangat ya Pak? Ya, karena Pati itu kan daerah hitam waktu itu. Saya belum tahu. Daerah hitam itu dulu banyak yang tersangkut. Kasus G30. Sehingga orang tenggelam kan. Setelah zaman saya kan sudah nggak ada lagi gitu yang itu. Terus saya bahwa ini Sabto Dharma itu nggak ada masalah. Tidak ada kaitan dengan hal itu. Tidak ada kaitannya. Ayo kita bangun. Nah, akhirnya sampai muncullah sanggar-sanggar. Jadi Pak, saya hanya jadi motor penggerak ya? Ya, dampingi aja.
Iya, iya. Dampingi aja, terus saya pindah ke Jakarta. Tergabung dengan remaja di sana gitu, termasuk Pak Kartut, Pak Damiri dan sebagainya. Kebanyakan kan memang orang Jawa semua yang merantau ke sana. Nah, disitulah ya dibilang apa ya, remaja ini tergabung ya dibilang pengurus remaja gitu aja. Dulu di sanggar mana Pak di Jakarta Pak? Dulu sanggarnya banyak. Banyak. Sekarang hanya satu, sekarang itu tinggal satu. Dulu saya sanggar saya di Radu Dalam, tempatnya Pak Radu Dalam ya. Nah, terus saya nggak inget ya. Terus seiring waktu dengan sudah pada sepuhnya tuntunan, mulai saya mengisi tuntunan Jakarta Selatan. Diberi mandat. Terus tuntunan kota ya? Ya, tuntunan kota. Terus mendampingi tuntunan provinsi. Pada waktu itu siapa? Pada waktu itu Pak Dodi Widodo, Pak Naryono. Nah, berdua. Terus dengan jengkarnya mereka berdua, saya ditunjuk untuk provinsi DKI. Naik. Begitu aja, berjalan begitu aja. Jadi saya sebetulnya nggak ada yang ambisi untuk karena saya merasa bahwa tugas di Sabto Dharma itu kan abot ya. Iya. Abot sampai kemudian nggak tahu gimana pada waktu itu Pak Soto, Mas Kamto saya diganti untuk piket misalnya, karena itu isi-isi ngomong ya Pak ya? Pada isi-isi ngomong ya pada waktu itu? Belum di forum ya itu ya? Belum. Terus akhirnya saya tugas piket sebagai tuntunan provinsi. PLT juga pada waktu itu. PLT apa? PLT maksudnya pengganti pelaksana pengganti gitu. Ya ganti piket ya ganti piket. Ganti piket saja ya. Ada PLT karena Pak Soto menyatakan bahwa diganti saya gitu aja. Kan PLT kan bukan struktur. Iya. Tugas piket gini kan nggak ada struktur. Betul. Jadi di masa pensiun itu Pak Kamto. Dan saya ada cita-cita begitulah, kira-kira nggak ngerti gimana saya kepengen mengabdikan hidup saya, sisa hidup saya ini untuk Sabto Dharma sesuai dengan kemampuan saya aja. Itu keluarga nggak keberatan Pak Kamto? Saya tinggal sama istri aja. Ke Jogja berapa hari? Saya kasih. Awalnya juga pasti berat, lama-lama terbiasa. Iya. Terbiasa. Pas 1 bulan berapa hari gitu di Jogja? 14 hari gitu. Enggak, sebulan kan 8 hari aja. 8 hari saja. Jadi tiroling memang. Jadi teman-teman, beliau Pak Kamto ini sekarang mendapatkan tugas sebagai staf tuntunan agung, betul Pak ya? Iya. Staf tuntunan agung bersama dengan Pak Slamet dari Kabupaten Semarang. Kemudian salah satunya Pak Sukamto dari DKI Jakarta, dan satunya lagi Pak. Ya udah berdua. Oh berdua, oke. Oh iya, mohon maaf, berdua. Jadi di Jogja ini memang tidak ada yang piket, betul lah. Ya. Supaya ketika ada tamu atau kunjungan-kunjungan dari masyarakat luar, kita bisa turut serta mendampingi. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, kita iseng-iseng tanya nih sama Pak Kamto. Dia ini kan tokoh spiritual di Sabto Dharma. Pandangan Pak Kamto di Sabto Dharma dalam memperlakukan keris ini bagaimana Pak? Secara warga Pengayat ini kan banyak sekali yang cinta keris, betul ya Pak ya? Cinta keris. Nah, yang jadi atau yang ditakutkan adalah ketika mereka keluar rel, lebih mencintai benda ini dan dikultuskan daripada kita fokus pada ajaran ketuhanan. Betul. Nah, ini bagaimana cara pandang? Jadi yang saya rasakan bahwa di dalam saya memegang pesan haji lah istilahnya. Jadi saya merasa tidak ada yang hanya menghormati bahwa itu mahakarya dari warisan budaya dari para empu zaman dulu yang sulit di dunia ini hanya ya
keris Seperti itu itu. seperti itu yang artinya dunia barat aja udah nggak bisa mengakui dan nggak bisa membuat karena pernah pengalaman teman ke Amerika juga, di sana dia pergi ke tempat pembuatan pisau Amerika yang terkenal itu, dengan ditunjukkan bagaimana membuat keris, mereka menyatakan yang hanya bisa hanya leluhur kamu, dia bilang gitu kan orang Nggak sana. seperti itu ya. Iya. Padahal teknologi maju sana ya. Iya. Oke. Karena ya itu yang kita katakan ya, metalurgi daripada orang zaman dulu itu udah luar biasa. Luar biasa. Ya. Oke. Pengetahuan metalurginya. Jadi semua itu bersifat apa ya, kalau beli saya ini ya ilmiah lah. Iya. Ya, mengandung nilai-nilai filosofi, pelajaran-pelajaran kehidupan. Pantangan apa Pak Wajar. yang nggak boleh Pak dalam memperlakukan keris secara berlebihan itu? Ya kalau kita misalnya memuja isinya, Oke, minta terus tolong. minta tolong, Oke. ya itu ya kalau bisa jangan. Jangan. Ya, Oke. ya kita perlakukan keris itu sebatas Seni. seni ya, Oke. dalam hal kita melestarikan nilai-nilai budaya para Oke. leluhur kita, itu aja kalau Oke. saya. Dampak buruknya apa Pak kalau misalkan kita memperlakukan benda bertuah ini atau tosan haji ini untuk misalkan minta tolong, kita pengen kaya misalkan, Ya, itu jadi- dampaknya apa? Dampaknya ya akhirnya kita dijajah oleh dia, oleh yang ada di dalam keris Isinya. itu. Isinya. Oke. Ya, Jadi- dan nanti pada saatnya kita dipanggil ya kita nggak bisa kembali Pulang harapan sesuai dengan harapan kita. karena masih punya hutang. Ya hutang ya, karena kita Tanggungan. Perjanjian. apa ya, ibaratnya begini, kalau kita minta tolong ke dia kan otomatis jiwa kita itu sudah Cerita. apa ya, dimensinya kan dengan dia sama, sehingga kita ibarat gelombang itu udah terjebak tidak bisa lepas untuk kembali kepada asal kita. Iya, dan itu Akam tuh bisa tahu ya, walaupun di luar sabda dharma orang-orang yang dalam tanda kutip mendewakan keris dan meninggal itu terasa ya Pak ya. Wah, itu saya nggak begitu apa ya, ya logikanya kan begitu ya. Betul. Semua tergantung apa yang kita yakini, itulah yang kita jadi. Oke, kita yakin dan itu terjadi. Ya, kalau dia yakin ke keris ya kembali ke keris, ya kalau kita yakin ke Tuhan kita kembali Tuhan, kan gitu. Sesederhana itu Pak. Iya. Oke, luar biasa nih. Oke, tips buat anak muda sebagai pecinta keris nih, bukan hanya sebagai warga sabda dharma, tapi secara global nih, khusus untuk pecinta keris. Saya kan belum kenal nih, tiba-tiba harus dipaksa untuk pecinta keris, ini gimana Pak? Pak jenengan selaku ya pecinta tosan haji. Wah, kalau itu ya tergantung Kemauan juga ya. yang bersangkutan ya. Oke. Karena ya kalau dia nggak seneng ya jangan dilakukan gitu Oke. kan. Kalau seneng dia harus ada punya batasan-batasan sejauh mana dia memperlakukan tosan haji itu sendiri. Batasan-batasan ya Pak. Iya, harus ada mengerti batasannya kalau kita sebagai warga satu dharma gitu ya. Oke. Bahwa itu hanya sekedar untuk Koleksi. koleksi, kesenangan Oke. gitu aja kan. Tidak lebih dari itu. Ya, jadi kalau misalnya suatu saat ada yang mau ambil silakan. Jadi tidak ada keterikatan terhadap benda itu. Gitu. Oke, hanya dilihat dari nilainya itu Pak ya. Ya. Oke, mantap luar biasa. Oke, kemudian bagian terakhir tips dari Pak Sukamto selaku staf penurunan agung kepada generasi muda sabda dharma nih Pak. Ya. Secara global, monggo Pak. Ya, tipnya harapan saya itu untuk para remaja ya ini ya. Iya. maksudnya ya. Oke, generasi muda. Generasi muda itu ayolah kita menekuni ajaran ini, karena menurut saya ajaran ini wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa untuk bangsa Indonesia Oke, dan terutama di Jawa. Jawa.
menurut saya ajaran sujud itu sangat simpel, ya, sangat sederhana, meskipun tidak sesederhana dalam wujud sujud itu sendiri, karena sujud itu harus ditekuni, ya, dipahami akarnya, bahwa di dalam Dosowarso Panuntun Agung Sri Utomo itu selalu mengatakan kamu itu harus jujur. Makna jujur itu kenapa sih kok harus jujur? Sebab kalau jujur itu gurunya yang Maha Suci kita, menuju kepada yang Maha Kuasa. Nah, kalau sujud direkayasa, kita nyari yang gini yang gitu, nanti gurunya bukan yang Maha Suci lagi. Kalau kita merekayasa, bisa gurunya ya apa? Bisa Mayangkor, bisa gurunya Jatingarang, misalnya yang paling nyepto itu kan akhirnya gurunya Jatingarang, gitu. Makanya kenapa maknanya harus jujur di situ, jujur, ikhlas, ya, dan dharma, nomor satu itu landasan supaya kita itu bisa menyentuh dimensi kita kepada iramanya sama dengan yang Maha Suci kita, kan gitu kira-kira, ya. Nah, itu sebetulnya simpel kalau mau kita jujur dan apa adanya saja di dalam ajaran Caturtermo itu. Kayak sebetulnya saya itu malu hati dijadikan sebagai staf tuntunan agung karena saya merasakan bahwa kemampuan saya itu sebetulnya masih jauh dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Sebetulnya saya sendiri tidak ngerti kenapa saya ditunjuk oleh tuntunan agung untuk membantu beliau. Itu saya jadi nggak ngerti juga. Wong saya itu, kemampuan saya itu masih sebetulnya jauh lah. Itu. Nah, tapi saya belajar ini semua kan untuk diri kita sendiri, ya. Malah untuk bisa meningkatkan itu modalnya itu tadi, jujur, ikhlas, lakunya kalau boleh saya bilang, ya. Lakunya itu harus jujur, ikhlas, dan kaya dharma, itu aja. Disuruh apa aja, kalau kita mampu melakukan, lakukan untuk dharma. Dan nomor satu jujur itu. Sebab nanti dimensinya akan sama dengan dimensinya yang Maha Suci, kan gitu kira-kira. Pasti akan kembali ke diri sendiri, gitu ya. Karena kita belajar dengan rasa sejati kita itu. Kalau kita tidak jujur, ya nggak akan bisa menyatu dengan rasa sejati, kan gitu logikanya sebetulnya. Sederhana. Nah, cuma bisa nggak kita terima itu gitu, ya. Lagi mempraktekannya gitu. Iya. Memang kita masih berproses dan terus belajar, betul lah, ya. Kemudian juga di dalam sujud kalau saya perhatikan masih ada yang penelitian di dalam perjalanan sujudnya juga kurang. Ada waktu duduk nih sama lama, tahu-tahu bungkuknya mak gedebuk cepet aja gitu. Nah, itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang di perjalanan rasa harus setiap ini harus dirasakan. Iya. Naiknya ketara, turunnya ketara, harus diamati gitu. Oke, Nah, mantap. tugas kita ini sebetulnya yang penting ning, gitu kan. Setelah ning ya sudah, kita pasrah, nanti akan berproses sendiri, otomatis sebetulnya. Jadi kita sebetulnya tidak usah belajar ngoyo, artinya pada waktu ning terus kita merasakan mau mengucap asma 3, bisa nggak sih mengucap sendiri, ya, pun itu misalnya begitu. Diam aja, nanti ada yang mengucap Allah yang Maha misalnya di pun. Nah itu belajar kita, tidak ada yang nanya itu semua orang nggak tahu ya apa yang kita lakukan, ya. Jadi kita harus dicoba, harus berani mencoba, dan seterusnya sampai ucapan-ucapan itu terjadi sendiri. Itu pembelajaran pertama, itu
sudah nanti yang mengasumsi kita kira-kira nanti yang mengucap. Nah itu nanti dalam kehidupan sehari-hari kita akan terbimbing gitu kira-kira. Itu ya kita sama-sama belajar. Ya, oke Pak. Jadi memang banyak sekali pembelajaran menarik dari beliau Pak Sukamto selaku yang pertama pecinta keris, kemudian seorang warga Sabta Dharma, kemudian sebagai seorang staf Tentara Agung, beliau banyak memberikan perhatian khususnya kepada remaja-remaja yang datang di Sanggar Agung Jogja, betul Pak ya? Iya. Nah, beliau memberikan ya komunikasi intens dua arah. Nah, saya lihat ya mulai ada hubungan berkesinambungan, hubungan baik dan berkesinambungan. Mudah-mudahan harapannya demikian, dan harapannya Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Yang Maha Kuasa ini memberikan kesehatan kepada Pak Kamto dalam melaksanakan tugas-tugasnya, diberi kesehatan, diberi kekuatan, bimbingan, sinar kepada Pak Kamto beserta keluarga, dan harapannya generasi muda ini bisa sebagai tongkat estafet, penerima tongkat estafet perjalanan atau sekaligus generasi penerus dari perjalanan jalan Sabta Dharma ini. Oke teman-teman, itu saja video yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Di video kali ini kita sedang tidak menggurui siapapun, betul Pak ya? Kita sama-sama belajar, khususnya di bidang keris, di bidang pemahaman tentang Sabta Dharma, kita sama-sama belajar. Kira-kira seperti itu ya. Karena kita tidak ada habisnya untuk belajar Betul. sampai nanti dipanggil. Itu finishnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan like video ini, dan kemudian share video ini bila mana bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Rahayu. Salam Maras.